Mau kayak gini. Diajarin kaci. Ajarin orang nggak bisa. Tuh Kak Pepen tuh. Kenapa itu ya kayak? Haven't loved this hard in a long time. Halo, kembali lagi di diskusi Kine. Hari ini kita bakal diskusiin Mickey 17. Soalnya kita baru selesai banget nonton. Kenalin, aku Fatia, kru 23. Aku Gia, kru 22. Aku ikut. Aku Pepen, kru 22. Aku Salwa, kru 23. Aku Jennifer, kru 24. Aku Emi, kru 24. Aku Jepan, kru 24. Aku Adi, kru 24. Aku Kelvin, kru 24. Aku Vanessa, kru 24. Oke, pertama-tama paling first impression. Ada yang mau memberikan tanggapan? Sambil ngobrol aja nggak apa-apa. Nah, Aku juga masih baru-baru banget nonton film-filmnya dia dan sepaham aku dia paling kerennya kayak bagaimana cara merepresentatifkan sinemanya dia gitu kan, detail-detail, dan ya menurut aku oke sih di Mickey 17 tuh ditunjukin kok banget bagus sih. ini dari segi filmnya Bong Joon-ho ya. Iya ya. Soalnya gue belum nonton Parasite. Oh iya. Sama. Tapi aku pernah nonton video esainya Parasite kan, so, kayak Tapi lu belum nonton filmnya? belum. Tapi kayak Gimana Jan? Kalau menurut aku kan awalnya taunya ini kayak sci-fi dan dia mencoba untuk sci-fi, jadi ekspektasi aku mungkin akan sci-fi dan lain-lain gitu, tapi ternyata turns out ini juga kayak main banget di sisi politik dan sosialnya juga sih, yang aku nggak expect di situ, dan oke sih. Iya, jujur sama gitu loh. Aku pikir kayak filmnya bakal berat scientific banget. Ternyata kayak lebih, ya itu tadi lebih nge-highlight isu sosial sama orang-orangnya aja. Aku mau, mungkin bukan soal ekspektasi sih, tapi tanggapan dari aku tuh, walaupun sebenarnya filmnya kind of freaky and unserious gitu, cuman by the end tuh gue merasa dia menyampaikan statement yang cukup gong ya, dan cukup tadi kayak si Pepen sempat bilang cocok dengan situasi saat ini. Dan the character that they're trying to represent tuh jelas banget gitu siapa. General Toh sebenarnya aku nonton film ini karena orang-orang bilang seru, dan aku juga I have no clue tentang Bong Joon-ho film at all. Aku belum nonton Parasite dan sebagainya. Terus juga aku bahkan nggak tahu sinopsisnya apa, to be honest. I have no expectation at all. Cuma kayak apakah emang beneran seru, itu kayak baru dibuktiin di sinemanya kan. Dan I would say itu beneran seru, dan walaupun seru itu tuh kayak nggak ngurangin apa yang mau disampaikan oleh si pembuat filmnya gitu loh. Jadi kayak kan kalau bisa dibilang film ini kasih pesan yang lumayan kayak sensitif, I would say. Isunya lumayan lagi panas banget, dan dengan di-deliver dengan cara yang a bit freaky and serious, itu kayak nyampein itu ke orang-orang tanpa nggak mengguruin juga gitu. Jadi kayak a fun way buat deliver sesuatu yang lebih yang serius banget gitu. Dan banyak little details yang menurut aku juga seru banget. Misalnya kayak diklik-klik lagi, kayak misalnya yang tadi yang 17 ke 18. Terus juga mungkin kayak banyak scene dimana kayak mereka nyanyian tanah perjanjian kan, dan itu kayak ngerujuk mungkin ke isu Israel dan juga Palestina, karena kayak kalau misalnya yang aku tahu, Israel tuh kayak semacam dijanjikan oleh tanah perjanjian gitu, dan mereka nganggap si plan yang dituju ini sebuah tanah perjanjian tadi, tanpa mereka tuh mikirin penghuni aslinya mereka gitu. Dan juga nggak cuma politik, tapi mereka juga kayak bahas tentang teknologi yang menurut aku kayak bisa semakin membahayakan kita daripada ngeuntungin kita. Gue mau nambahin yang di Vanessa tadi, dan yang dari mereka itu ngenampilin lagu yang mengenai tanah perjanjian itu kayak itu juga menggambarkan juga banyak political figures tuh use Christianity dan church as a form of brainwash buat orang-orang. Gimana cara dia mention perusahaan itu church gitu. Iya, dan kayak sengaja mereka kayak nge-brainwash apa yang Dan itu deket banget juga nggak sih di Indonesia kayak orang? iya di Indonesia juga, dan jadi kayak political weapon buat merangkul kaum konservatif gitu dengan cara membodohi gitu. Kalau dari aku kan, aku udah pernah nonton film Bong Joon-ho yaitu Parasite sama Snowpiercer ya, dan emang kebanyakan dari film-filmnya itu dia itu emang ngebawa sisi political, dan seperti di Snowpiercer itu ngebawa konsep kapitalisme, dan di film Parasite itu kayak ngasih tahu the difference of economic classes gitu. Jadi
gue emang masuk ke Mickey 17 walaupun kelihatannya konsepnya kayak sci-fi, tapi emang gue udah nge-expect sih bakal ngebawa suatu political meaning behind it, dan kerasa banget yang dia bawain itu sangat relevan dengan sesuatu yang lagi terjadi di geopolitik sekarang gitu. Kalau aku sendiri kayak masuk ke Mickey 17, gue ingin completely blind karena aku sendiri kayak not much of a cinephile, and like aku sendiri juga belakangan lagi jarang nonton film, tapi begitu udah mulai interesting filmnya, kayak mulai ke tengahnya, mulai ke dagingnya, itu beneran kayak damn, metaphor for current Indonesian politics gitu. The movie itu kayak bisa dibilang gitu, with like the state of Indonesia currently, and like the world juga bisa, and like how the film portrays kayak politics, internal politics, and like how politicians deal with certain problems gitu tanpa consulting any other person gitu, dan like one-sided decisions gitu. It's interesting gitu, and the fact itu dibawanya in a sci-fi setting makes it even more interesting, dan kayak bisa membuat orang perhaps interested into current politics gitu. Kalau menurut aku sih Mickey 17 first expectednya tuh kayak oh yaudah science fiction, terus keluar bakal kayak cloning biasa. Tapi juga surprisingly di situ dia ngasih tunjuk kayak gimana situasi politik sama sosial, bagaimana manusia itu bisa bertindak di luar dibandingkan yang kita biasa harapkan manusia bakal bertindak. Tapi dari film yang aku nonton juga selama proses filmnya berjalan tuh memang mayoritas kebanyakan manusia tuh kayak nggak peduli, atau si Mickey 17-nya dianggap produk atau barang yang bisa di expandable. Orang-orang tuh nggak nganggep Mickey tuh manusia biasa juga. Kayak oke, lu bisa kayak, hidup lagi terus kan. Iya, kayak kasihan sih. Iya, bahkan temennya sendiri. Iya, kayak itu pertanyaan diangkat kayak 3 atau 4 kali. Sering banget itu kan. Trailernya juga kayak damn bro. Iya, kayak padahal kalau Mickey dia juga manusia kayak kita aja. Nggak pernah kebiasa. Iya. Dia every bit of relief tuh malah dia seneng banget to get that from someone. Ngeliat dia kayak orang-orang tuh ngeliat dia sebagai barang eksperimen gitu loh. Dan gue rasa juga fatigue dan kecapean dia mendengar kata-kata seperti what's it like to die itu digambarkan dengan di bring up 3 kali ya. Jadi kayak benar-benar ngegambarin kecapeannya dia gitu. Kita jadi ikut capek dengerinnya kan. Mungkin Mickey dari Mickey Mouse, tikus percobaan. Teori. Aku tidak kepikirkan itu tadi. Kayak teori waktu itu ada yang ngomong Mickey 18 ngorbanin diri untuk Mickey yang 17, karena kayak kita transisi ke umur 17 ke 18. Tapi itu beneran kayak yang aku ngelihat Mickey 17 sama 18 tuh bedanya gitu sih. Kayak aku umur 18 ngelihat aku umur 17 tuh pasti kayak gitu. Kayak aku paham gitu kayak iya perbedaannya Mickey 17 sama 18 tuh. Kayak mereka orang yang sama tapi beda juga tingkat emosinya. Walaupun mereka kayak itu tadi basically the same person, tapi sangat in a way sangat kontras juga. Gue ngeliatnya juga kayak some form of arrogance dari manusia gitu, yang mereka egois, like they want to claim that planet apa sih namanya Niflheim for themselves gitu, and like mereka tuh nggak peduli. Kayak ini gue jadi keinget kayak ceritanya Amerika gitu, di mana Amerika itu didirikan di atas tanahnya Native Indians, and like Native Americans-nya itu kayak abis itu dimusnahkan sama Americans, terus ujung-ujungnya kayak didirikan Amerika, and like that could be a metaphor for that as well. Kayak the film could be a metaphor for that. Ya benar. Dan apa ya, itu juga dengan adanya karakter siapa tuh namanya, si Marshall ya, shows how comically evil tapi relevan gitu, karena dia itu kayak membudayakan kebodohan gitu, membudayakan ketidaktahuan akan origins of something. Misalnya kayak dibilang aja si creepers-creepersnya evil dan deadly, padahal pas didatengin langsung mereka nggak ada intensi untuk membunuh kok gitu. Blind faith. Sebenarnya kayak juga menurut gua highlights societal problems kayak as a whole, as in general, kayak orang-orang
or so easy to follow a political leader or any leader as a matter of fact, kayak tanpa memperhitungkan kayak is this morally correct, is this ethically correct gitu. And like itu menurut gue kayak very highlighted di filmnya. Everyone in the ship tunduk kepada Marshall without kayak beneran mikir kayak is the thing that we're doing correct gitu. Ya sebenarnya ini rasional nggak sih, etis nggak sih, kayak secara moral bener nggak sih gitu. Even like the concept of an expendable in of itself itu kan morally incorrect gitu. You're throwing away your human rights gitu as for being reprinted berkali-kali dan dipergunakan seenaknya oleh some other party yang lo nggak tahu sebenarnya intensi mereka tuh apa gitu. Kelihatan juga sih ada sarkasmenya dengan konsep karakter Marshall, di mana dia itu cara ngomongnya kayak terang banget, di mana dia kayak nge-squinting his eyes gitu terus dia gitu. I was mikir kenapa mayoritas yang kerja di sana tuh umurnya tuh pada muda-muda. Kenneth kan mau. Iya, that's eugenics. Iya. Reporter di awal-awal ngomong apakah dia mau membangun sebuah kerajaan baru di luar bumi gitu. Iya. Jadi itu kayak agak spoiler dengan apa yang mau mereka lakuin sih. At the end apa yang film itu mau lakuin at the end. Dia itu pengen ngebunuh Creepersnya juga, yang isu yang sekarang lagi ada di Israel Palestina ini ethnical cleansing, cowok. Temennya Mickey. Oh, yang waktu dinner. Iya, waktu dinner dia kan bilang dia perfect candidate, like he's white and everything and like. Genetically perfect person for koloninya kan. Terus kayak dipilih-pilih kan mereka itu kayak ini yang genetically perfect siapa aja, terus dipilihin terus propagate gitu and like colonize the entire planet. Kayak waktu Jennifer mati tuh Dia marah banget. Yang dia marah banget itu bukan karena ada manusia yang meninggal, tapi yang meninggal adalah wanita yang perfect tanda kutip yang subur lah istilahnya. Makanya yang si Kai ngomong kayak lu ngeliat kita sebagai uterus doang kah gitu loh. Jadi many things they touched on, dan gue senang dia clear, filmnya clear soal hal itu sih. Walaupun dibawa tadi dengan sarkas, dengan ironi dan lain-lain, cuman it's very clear what they're trying to say gitu. Dan gue mau ngomongin ini ya sih, kenapa pas menuju akhir tuh satisfying banget, karena that's what you wish happen di dunia nyata gitu. Yang in power, the people who abuse their power tuh get what they deserve gitu. Dan saat ini kita belum saat ini baru mulai prosesnya. Insya Allah ya. Makanya mungkin ya namanya juga science fiction, mungkin nggak realistis atau apa kayak you can kill somebody dan apa, cuman jadi payoff itu menarik banget. Apalagi salah satu momen yang paling gue suka itu pasti Nasyanya blew up at Marshall sama siapa, sama istrinya Ilva. Apalagi actingnya bagus lagi. Iya, actingnya bagus banget sih. Dan kayak teknis perfilmannya menurut aku kayak keren banget. Apalagi kayak aku sempat bahas juga sama Adi tentang yang scene yang Mickey 17 dan Mickey 18 sempat berdebat. Itu kayak wah gila sih, kayak satu orang yang memerankan itu bisa menunjukkan ekspresi kayak gitu, keren banget sih menurut aku. Beda banget. Mukanya itu yang marahnya itu sangat ekspresif gitu ya. I've never seen a more like expressively angry acting daripada di film itu. Dan sebenarnya kayak dari cara pengambilan gambarnya pun bagus. Mickey dari kayak ngambil angle-nya Mickey 17 yang dari atas white gitu, dan itu kayak dia tuh kayak dipojokin gitu loh sama Mickey 18-nya kayak man, apakah ini sebenarnya yang lu mau apakah ini yang sebenarnya lu inginkan gitu loh dari this entire process gitu. Terus kayak the wide angle shot on Mickey 18 dia marah-marah itu kayak damn bro, I wanna do that man. Nah, maksud gue pengen bikin film kayak gitu. Kayak mau marah-marah. Sebenarnya pengen juga. Tapi one thing that I love about the karakternya tuh faktanya bahwa mereka yang kayak our generation gitu tuh mereka tend to be more forgiving. Makanya pas si Mickey kan dia roam around free dua orang itu, terus kayak pokoknya mereka nge-broke a lot of rules, tapi konsekuensinya tuh nggak seberat yang aku kira gitu loh. Makanya pas si Marshall mati tuh mereka bisa take it over in 6 months tuh gara-gara relatively orang-orang yang aku rasa, aku nggak tahu ini emang they just overlook this fact,
bahwa 6 months is a really short time, tapi kayak the fact that mereka bisa stabil lagi kondisinya, it means that the younger generations are lebih progresif gitu loh mindsetnya. You know what I mean? Nge-establish some form of government in a situation kayak apa ya? Lo kritis intinya. You just lost one of your leading figures. Lo baru ngadepin krisis in the form of ya itu creepersnya itu ngerumunin. Terus kayak dalam 6 bulan udah stabil lagi. It's actually kayak cepet banget gitu. And like the fact itu yang menstabilkan basically kayak in the eyes of the previous government itu kayak scums ya gitu ya. Itu kayak okay, maybe there's hope for this world gitu. Karena gue mau bilang kayak not the best people can do the right thing itu kayak juga not inherently correct, cuman ya it's a bit difficult to phrase it gitu. Mau nambahin yang tadi Adi bilang, kayak itu nunjukin kan pemimpinnya udah mati ya, terus kayak udah gak ada yang mimpin, bahkan istrinya going mad, tapi masih bisa berjalan sampai 6 bulan. Itu kayak nunjukin kalau tuh pemimpin sebenarnya nggak diperluin sih kalau kata aku. Tuh pemimpin saat itu kalau nggak ada yang mimpin posisi dia saat itu juga kayak nggak apa-apa. Bahkan saat kondisinya lagi diperburuk dengan dia lagi dikerumunin sama alien-aliennya, si pemimpinnya tuh malah memperburuk kondisi bukannya membantu. Jadi dengan hilangnya tuh istilahnya beban itu kayak oh ya udah lu mengurangi beban di komunitas pesawat itu. Dan balik lagi, aku suka bagian waktu mereka ngembangin gas apa tuh yang 3 Arcadi 3.0 ya. Nah itu semua saintis foto sendiri, tapi kan tetap ada satu saintis yang nengok ke Mickey dan dia selalu ngeliat ke Mickey terus, kayak nunjukin kalau seborok-boroknya humanity saat ini pasti tetap ada satu orang baik. Itu kayak ngewakilin juga si Mickey 17 sama 18 di aku. Si 18 kan kayak oh bunuh aja bunuh, tapi karena ada 17 cara nggak langsung kayak si Nasya dan 18 tuh hatinya ikut tergerak. That's what makes human, I think. Ya, setuju banget. Itu yang tadi Kak Jidos ngomong sih tadi. Si Dorothy tuh dia empati ke Mickey. Tapi kenapa? Tapi aya naon? Itu dia empati ke Dorothy, cuma empati tapi dia tuh nggak ngapa-ngapain, dia diem aja gitu loh. Dia nggak ada actionnya gitu. Kayak kalau misalnya orang-orang yang istilahnya oh gue tahu ini salah cuman dia doesn't do anything about it gitu loh, dan dia tuh baru kelihatan kayak ngebantu si Mickey-nya tuh pas di daerah akhir pas kayak udah kekuak, tapi untung aja nggak terlambat gitu. Tapi kalau misalnya banyak banget soal orang-orang yang kayak ngelihat oh ini sebenarnya ini salah cuman kayak doesn't do anything about it, dan mungkin orang-orang baru mulai gerak pas udah telat gitu loh. Dia salah satu contoh yang kayak oh what can I do to help gitu loh. Bisa kita ambil pelajaran gitu. To take action. Yeah, to take action before it's too late. Tadi kan Calvin bilang soal that's what makes us human, karena si Mickey 17 sama itu ngebalance satu sama lain. Tadi ada yang bilang bunuh aja terus Mickey 17 nahan dulu. Tapi di sisi lain salah satu bukan jawaban mungkin hal yang mereka raise itu juga bahwa mungkin sometimes violence is the answer. Walaupun akhirnya si Mickey 18-nya bunuh diri dan taking Marshall with him, itu emang the price you pay buat dunia yang lebih baik gitu. Kalau enggak mereka akan ngebunuh satu planet. Iya. Satu planet. Kenapa? Kebunuh manusianya. Kebunuh the creepers. Padahal mereka juga advocating for their own life, business gitu. Creature dari planet itu lagi kan. Saya aku ngeliatnya kayak Mickey 18 and 17 tuh kayak you know like in cartoons yang kayak ada devil sama yang ada devil and angel itu kan. Gue tuh sepanjang that entire sequence ngeliatnya kayak yang trope ada di kanan kiri gitu ya. Satu sisi baik, satu sisi jahat. Cuman kadang-kadang kita harus mendengarkan yang jahat untuk melakukan hal yang baik. Perhaps violence is not always the answer, but when it is, it's probably the best option there is gitu. Ya ada pro kontranya masing-masing gitu. Di satu sisi lo melakukan kejahatan, tapi juga menyelesaikan permasalahan. Tapi di sisi yang lain lo nggak melakukan kejahatan apapun, tapi in the grand scheme of things malah lebih jelek gitu hasilnya. Things just get worse over time.
yang bagian yang Adi, ya action kadang diperluin, tapi kalau di film ini kan kita kelihatan banget kalau si Marshall tuh the pure evilnya kan. Jadi kayak mau mastiin aja kalau action yang kita perbuat itu benar-benar untuk menyelesaikan masalah udah sampai situ. Jangan sampai action kekerasan yang kita pilih itu malah nimbulin cabang-cabang permasalahan yang lain. Guys, guest stars ada yang mau nambahin? Setuju banget. Gue setuju banget. Minimal muncul kamera. Aduh. Edit tim gue aja nanti, tim gue aja. Bawa. Gue setuju banget. Setuju banget. Dita setuju banget juga nggak? Setuju. Ini kayak ruang zoom yang Ini kayak. ada bahas threesome-nya nggak? Apa nggak? Ya. Sam, kenapa? I get that as every day, man. Gue setuju sih. Apa? Lu setuju sama threesome ya? Yes. Why not? Best in the threesome. Yes. Kristen Peterson. Apa? Oke, final. Very philosophical point that I want to bring up. Basically kan this entire film itu kan tentang humanity kan. Menuju ke akhir, the whole thing itu kan printing humans, which is basically kayak objectifying a person kan. Terus kan the end sequence yang si Mickey 18 bunuh diri bersama dengan Marshall itu kayak kan Marshall bilang lo takut ya untuk mati gitu. Terus ya, si Mickey 18 juga bilang kayak jelas gue takut. That's what makes us human gitu. I feel like that's the point gitu loh. If we get to the point dimana kita tuh nggak takut akan kematian, kita itu nggak manusia gitu. Karena it's in our nature to be afraid of death gitu loh. Mau ateis kayak, mau kayak very fucking religious gitu. Itu ya still death is gonna be something that you're gonna be very afraid of. Karena kan kita nggak tahu gitu. What happens after death itu kan cuma Tuhan yang tahu gitu. And like kalau kita udah nggak takut sama death itu kayak basically kita udah kayak above God gitu loh. Kayak Dan ngerasa hidup tuh meaningless gitu masih. iya benar kayak hidup itu ya udah apa adanya terus kayak no meaning gitu loh. Basically nihility. Kayak kita tuh cuma accepting kayak we exist only for the sake of existing and like we don't have a greater point in our life gitu. Jadi kalau kita udah nggak takut akan kematian like kita tuh udah bodo amat gitu sama existence kita. That's it sih paling. Nice one Adi. Agak dimundurin dikit oleh. Sebelum menutup, mungkin final rating dari satu-satu dari gue 4. Tapi nggak kelihatan. Dari aku 4,5. Dari aku solid 4. Dari aku juga 4. 4.5 around that mark. 4. Mungkin kalau dari aku 3.5. Kalau dari aku mungkin juga 3.8. Ya boleh 75. Solid 4. Closingan dari aku, kita semua di sini got something out of this movie. Jadi whatever you thought about the movie, kita ngerekomen untuk tetap nonton sih. Oke, thank you sudah menonton Kini TV edisi kali ini. Bye bye. Yippee.